misteri di balik bulan Suro. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa. Secara lugas maknanya adalah merupakan tahun baru menurut penanggalan Jawa. Bagi pemegang tradisi Jawa hingga kini masih memiliki pandangan bahwa bulan Suro merupakan bulan sakral. Tradisi dan kepercayaan Jawa melihat bulan Suro sebagai bulan sakral. Bagi yang memiliki talenta sensitivitas indra keenam atau mata batin, sepanjang bulan Suro aura mistis dari alam gaib begitu kental melebihi bulan-bulan lainnya. Tetapi sangat tidak bijaksana apabila kita buru-buru menganggapnya sebagai bentuk paham syirik dan kemusyrikan. Anggapan seperti itu timbul disebabkan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan makna yang mendalam di baliknya. Musyrik atau syirik berkaitan erat dengan cara pandang batiniah dan suara hati. Jadi sulit menilai hanya dengan melihat manifestasi perbuatannya saja. Jika musyrik dan syirik diartikan sebagai bentuk penyekutuan Tuhan, maka punishment terhadap tradisi bulan Suro itu jauh dari kebenaran, alias tuduhan tanpa didasari pemahaman yang jelas dan beresiko tindakan pemfitnahan. Biasanya anggapan musyrik dan syirik muncul karena mengikuti tren atau ikut-ikutan pada perkataan seseorang yang dinilai secara dangkal layak sebagai panutan. Padahal tuduhan itu jelas merupakan kesimpulan yang bersifat subjektif dan mengandung stigma dan sikap menghakimi secara sepihak. Masyarakat Jawa mempunyai kesadaran makrokosmos bahwa Allah Tuhan menciptakan kehidupan di alam semesta ini mencakup berbagai dimensi yang fisik atau wadak maupun metafisik atau gaib. Seluruh penghuni masing-masing dimensi mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Interaksi antara dimensi alam fisik dengan dimensi metafisik merupakan interaksi yang bersimbiosis mutual, saling mengisi mewujudkan keselarasan dan keharmonisan alam semesta sebagai upaya memanifestasikan rasa syukur akan karunia terindah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga manusia bukanlah segalanya di hadapan Tuhan dan dibanding makhluk Tuhan lainnya. Manusia tidak seyuknya mentang-mentang mengklaim dirinya sendiri sebagai makhluk paling sempurna dan mulia hanya karena akal budinya. Selain kesadaran makrokosmos, sebaliknya di sisi lain kesadaran mikrokosmos Javaisme bahwa akal budi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat memuliakan manusia, tetapi di sisi lain justru sebaliknya akan menghinakan manusia, bahkan lebih hina dari binatang maupun makhluk gaib jahat sekalipun. Berdasarkan dua dimensi kesadaran itu, tradisi Jawa memiliki prinsip hidup, yakni pentingnya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta agar supaya kelestarian alam tetap terjaga sepanjang masa. Menjaga kelestarian alam merupakan perwujudan syukur tertinggi umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan bumi ini berikut seluruh isinya untuk dimanfaatkan umat manusia. Dalam tradisi Jawa sekalipun yang dianggap paling klinik sekalipun, prinsip dasar yang sesungguhnya tetaplah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di awal atau di akhir setiap kalimat doa dan mantra selalu diikuti kalimat soko kersaning Gusti Allah, soko kersaning Allah. Semua media dalam ritual hanya sebatas dipahami sebagai media dan kristalisasi dan simbol-simbol doa semata. Doa yang ditujukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Tunggal. Prinsip itu memproyeksikan bahwa kaidah dan prinsip religiusitas ajaran Jawa tetap jauh dari kemusyrikan maupun syirik yang menyekutukan Tuhan.
Cara pandang tersebut membuat masyarakat Jawa memiliki tradisi yang unik dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tipikal tradisi Jawa kental akan penjelajahan wilayah gaib sebagai konsekuensi adanya interaksi manusia terhadap lingkungan, alam, dan seluruh isinya. Lingkungan alam dilihat memiliki dua dimensi, yakni fana atau wadak atau fisik, dan lingkungan dimensi gaib atau metafisik. Lingkungan alam tidak sebatas apa yang tampak oleh mata, melainkan meliputi pula lingkungan yang tidak tampak oleh mata atau gaib. Boleh dikatakan pemahaman masyarakat Jawa akan lingkungan atau dimensi gaib sebagai bentuk keimanan kepada yang gaib. Bahkan oleh sebagian masyarakat Jawa, unsur kegaiban tidak hanya sebatas diyakini atau diimani saja, tetapi lebih dari itu seorang dapat membuktikannya dengan bersinggungan atau berinteraksi secara langsung dengan yang gaib sebagai bentuk pengalaman gaib. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa, dimensi gaib merupakan sebuah realitas konkret. Hanya saja konkret dalam arti tidak selalu dilihat oleh mata kasar, melainkan konkret dalam arti Jawa, yakni termasuk hal-hal yang dapat dibuktikan melalui indera penglihatan maupun indera batiniah. Meskipun demikian, penjelasan ini mungkin masih sulit dipahami bagi pihak-pihak yang belum pernah sama sekali bersinggungan dengan hal-hal gaib, sehingga cerita-cerita maupun kisah-kisah gaib dirasakan menjadi tidak masuk akal sebagai hal yang mustahil dan menganggap pepesan kosong belaka. Pendapat demikian sah-sah saja, sebab tataran pemahaman gaib memang tidak semua orang dapat mencapainya. Yang merasa mampu memahami pun belum tentu tepat dengan realitas gaib yang sesungguhnya. Sedangkan agama sebatas memaparkan yang bersifat universal, garis besar dan tidak secara rinci. Perincian mendetail tentang eksistensi alam gaib merupakan rahasia ilmu Tuhan yang maha luas. Tetapi Tuhan maha adil, tetap memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mengetahui walaupun sedikit, namun dengan syarat-syarat yang berat dan tataran yang tidak mudah dicapai. Bulan Suro adalah bulan baru yang digunakan dalam tradisi penanggalan Jawa. Di samping itu, bagi masyarakat Jawa adalah realitas pengalaman gaib dalam jagat makhluk halus pun mengikuti sistem penanggalan sedemikian rupa. Sehingga bulan Suro juga merupakan bulan baru yang berlaku di jagat gaib. Alam gaib yang dimaksudkan adalah jagat makhluk halus, jin dan setan. Dalam konotasi Jawa adalah hantu, siluman, binatang gaib, serta jagat leluhur, yaitu alam arwah dan bidadari. Antara jagat fana manusia, yaitu jagat leluhur, dan jagat makhluk halus berbeda-beda dimensinya. Tetapi dalam berinteraksi antara jagat leluhur dan jagat makhluk halus di satu sisi dengan jagat manusia di sisi lain, selalu menggunakan penghitungan waktu penanggalan Jawa. Misalnya malam Jemah Kliwon dilihat sebagai malam suci paling agung yang biasa digunakan para leluhur turun ke bumi untuk menjangkung dan jampangai atau membimbing bagi anak turunnya yang menghargai dan menjaga hubungan dengan para leluhurnya. Demikian pula dalam bulan Suro juga merupakan bulan paling sakral bagi jagat makhluk halus. Mereka bahkan mendapat dispensasi untuk melakukan seleksi alam. Bagi siapapun yang hidupnya tidak eling dan waspodo dapat terkena dampaknya. Dalam siklus hitungan waktu tertentu yang merupakan rahasia besar Allah, terdapat suatu bulan Suro yang bernama Suro Duroko. Disebut sebagai bulan Suro Duroko karena merupakan bulan di mana terjadi tun dan demit. Tun dan demit maksudnya adalah suatu waktu di mana terjadi akumulasi para demit yang mencari korban para manusia yang tidak eling dan waspodo.
Karena pada bulan-bulan Suro biasanya para dedemit yang keluar tidak sebanyak pada saat bulan Suro Duroko, sehingga pada bulan Suro Duroko biasanya ditandai banyak sekali musibah dan bencana melanda jagat manusia. Bulan Suro Duroko ini pernah terjadi sepanjang bulan Januari sampai Februari 2007. Musibah banyak terjadi di seantero negeri ini. Diawali tenggelamnya kapal motor Senopati di Laut Banda yang terkenal sebagai palung laut terdalam di wilayah perairan Indonesia. Kecelakaan ini memakan korban ratusan jiwa. Yang kedua, kecelakaan pesawat Adam Air hilang tertelan di palang laut dekat Teluk Mandar, posisi di 40 mil barat Laut Majene. Ketiga, kereta api mengalami anjlok dan terguling sampai 3 kali kasus selama sebulan. Keempat, tabrakan bis di Pantura bus menyeruduk rumah penduduk. Kelima, kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta. Keenam, beberapa maskapai penerbangan mengalami gagal take off, gagal landing, mesin error dan sebagainya. Yang ketujuh, Jakarta dilanda banjir terbesar sepanjang masa. Yang kedelapan, kapal terbakar di Sulawesi dan Maluku. Kesepuluh, kapal laut di Selat Karimun terbakar lalu tenggelam, memakan ratusan korban. Berikut wartawan TV peliput berita. Juga banjir besar di Jawa Tengah, angin puting beliung sepanjang Pulau Jawa Sumatera, dan masih banyak lagi kecelakaan pribadi yang waktu itu Kapolri sempat menyatakan sebagai bulan kecelakaan terbanyak meliputi darat, laut, dan udara. Atas beberapa pandangan masyarakat Jawa tersebut, kemudian muncul kearifan yang kemudian mengkristal menjadi tradisi masyarakat Jawa selama bulan Suro. Sedikitnya ada 5 macam ritual yang dilakukan menjelang dan selama bulan Suro. Siraman malam 1 Suro, topo bisu, menggiatkan ziarah kubur, ziarah wali, menyiapkan sesaji bunga setaman dan wadah berisi air bening, jamasan pusaka, dan larung sesaji. Itulah kebiasaan orang Jawa di saat bulan Suro. Bangkitlah Sugeti, bangkitlah. Bangkitlah Sugeti, bangkitlah. Turun Sugeti, turun. Makna dan keistimewaan bulan Suro menurut orang Jawa. Pergantian tahun Hijriah dengan istilah Suro memiliki makna yang sangat dekat. Saking dekatnya masyarakat Jawa menganggap hal ini sama. Namun pada dasarnya keduanya berbeda, baik antara kalender Islam dengan kalender Jawa yang digunakan sejak zaman Mataram Islam. Perpaduan kalender Hijriah dengan kalender Jawa dimulai saat Sultan Agung berkuasa. Sultan Agung memadukan sistem penanggalan Islam, sistem penanggalan Hindu, dan adanya sedikit pengaruh penanggalan Julian dari Barat. Sultan Agung yang ketika itu menanamkan Islam mengeluarkan sebuah dekret yang mengganti penanggalan Saka yang berbasis putaran matahari dengan kalender Komariah yang berbasis putaran bulan. Hasilnya, setiap angka tahun Jawa diteruskan dan berkesinambungan dengan tahun Saka.
Sampai pada saat ini sistem penanggalan Jawa masih digunakan oleh banyak kalangan, baik itu untuk menentukan acara, pernikahan, maupun menentukan hari baik untuk kepentingan tertentu. Ketika memasuki tahun baru, masyarakat Jawa masih menyakralkan pergantian tahun ini dengan melakukan berbagai kegiatan. Masyarakat Jawa tradisional lebih memaknai perayaan pergantian tahun yang dikenal dengan satu suro dengan penghayatan, prihatin, religius, dan penuh meditasi. Untuk menyambut pergantian tahun ini mereka mempersiapkan dan bahkan memerlukan waktu untuk itu, baik secara perseorangan atau kelompok, mengungkapkan ekspresi religiusnya dengan cara masing-masing. Malam Satu Suro atau Tahun Baru 1 Muharram 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 10 Agustus 2021. Kendati demikian, berdasarkan SKB 3 Menteri bernomor 642/2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021, peringatan Malam Satu Suro atau Tahun Baru 1443 Hijriah diubah menjadi tanggal 11 Agustus 2021. Dalam budaya masyarakat Jawa, malam peringatan tahun baru tersebut dianggap sakral. Mereka memiliki beberapa tradisi untuk memperingati setiap malam Satu Suro. Menurut orang Jawa memang sakral malam Satu Suro, tidak terlepas dari budaya keraton. Dahulu keraton sering melakukan upacara dan ritual yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Hal ini juga diamini oleh beberapa orang. Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta mengartikan malam Satu Suro sebagai malam yang suci serta bulannya penuh rahmat. Ketika malam itu beberapa orang Jawa Islam percaya mendekatkan diri kepada Tuhan bisa dengan cara membersihkan diri serta melawan nafsu manusiawinya. Oleh karena itu mereka menjalankan upacara individu seperti tirakat, lelaku, atau perenungan diri. Selain itu ada juga aktivitas upacara kelompok seperti melakukan selamatan khusus sepanjang 1 minggu. Sejarah penetapannya dicanangkan oleh Sultan Agung di masa kerajaan Islam kisaran 1628 sampai 1629. Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung mengalami kekalahan ketika menyerang Batavia. Setelah kejadian itu pasukan Mataram mulai terbagi menjadi beberapa keyakinan. Dari sini Sultan Agung memotori pembuatan kalender tahun Jawa Islam atau penggabungan tahun Saka Hindu dengan tahun Islam. Di malam tahun baru tersebut, Sultan Agung akhirnya berhasil menciptakan kebudayaan Jawa di mana tidak boleh berbuat sembarangan, prihatin, dan tidak boleh berpesta. Hal yang diperlukan pada malam itu adalah menyepi, tapa, dan memohon kepada Tuhan. Dari sejarah itu akhirnya malam Satu Suro dianggap sakral. Dari pusat spiritual, terdapat beberapa tempat yang sampai sekarang masih dipercaya masyarakat dalam menyambut pergantian tahun itu. Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, dan Praja Pakualaman masih menjalankan tradisi yang penuh makna itu. Selain itu juga ada laut dan gunung yang menjadi tradisi itu sebagai kearifan lokal daerah itu. Pada tempat itu berlangsung upacara tradisi yang bersifat spektakuler, kirap pusaka milik keraton, dan juga disertai dengan kerbau buli berjuluk Kiai Slamet di Kasunanan Surakarta menjadi sebuah momen sakral. Masyarakat luar Jawa mungkin tak memahami makna betapa sakralnya yang berlangsung pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat sampai menjelang subuh senantiasa mendapatkan perhatian dari masyarakat Jawa. Mereka mempercayai kirap kemudian merupakan simbol penyebaran berkah keselamatan bagi seluruh orang yang datang menghadiri prosesi itu. Selain itu bagi pihak keraton, prosesi ini merupakan sebagai penjajakan sejauh mana karisma pusaka-pusaka itu kepada masyarakat. Kirap pusaka mulai dari Kiai Slamet meninggalkan kori kamandungan keraton, kemudian menyusuri Sitinggil dan menembus alun-alun utara mengelilingi kota Solo.
Selain keunikan bahwa kirap dipimpin kerbau, teletong, binatang buli kelangenan Keraton Solo itu juga didambakan masyarakat. Kepercayaan terhadap kotoran Kiai Slamet menyiratkan makna akan tradisi agraria Kerajaan Mataram. Kerbau sebagai penari bajak, kotoran kerbau juga sebagai pupuk. Sementara pusaka-pusaka yang dikirapkan antara lain berupa peralatan pertanian, ini merupakan bahwa yang menurunkan para Raja Mataram. Sampai sekarang tradisi ini memang masih berlangsung dan dilestarikan. Merupakan satu suro yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa menjadi bukti kuatnya sebuah ikatan, pengaruh, peninggalan, serta legitimasi dari nenek moyang. Bulan Suro bersumber dari kosakata bahasa Arab yakni Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Nah, berbicara tentang penanggalan Jawa, sejatinya tak bisa lepas dari sistem kalender Islam. Sultan Agung, penguasa keempat Kesultanan Mataram, memerintah 1613 sampai 1645, menerbitkan dekrit pada 8 Juli 1633. Dekrit tersebut menyatakan bahwa sistem penanggalan Jawa atau Saka berasal dari sistem penanggalan Hindu, tak lagi memakai perputaran matahari, melainkan perputaran bulan. Nah, sistem kalender lunar ini juga digunakan dalam penanggalan Hijriah milik umat Islam. Akulturasi ditempuh. Angka tahun Saka saat dekrit tersebut terbit yakni 1555 Saka tetap dipakai dan diteruskan. Alhasil penanggalan Jawa baru berdasarkan sistem lunar ini tak ikut mengadopsi perhitungan Hijriah saat itu 1043 Hijriah. Nama-nama bulannya pun ikut berubah. Nama bulan Hijriah diadaptasi ke lidah Jawa. Ada Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Rejeb, Poso, dan Sawal, termasuk pula Suro sebagai pengganti Muharram. Nah, lantas dari mana pandangan masyarakat Jawa perihal makna sakral bulan Suro? Pertama, ini disebut tak lepas dari kepercayaan bahwa jagat makhluk tak kasat mata juga mengikuti kalender yang kita pakai, dalam hal ini kalender Jawa. Alhasil, bulan Suro sebagai awal dari tahun yang baru turut berlaku untuk makhluk gaib. Menurut kepercayaan sebagian orang, malam tanggal 1 Suro bersinonim dengan keramat, malam yang memiliki makna spiritual dan mistisnya sendiri. Salah satu representasinya pada budaya populer, tentu film-film horor yang terjadi dan sudah Anda saksikan di berbagai layar kaca. Berangkat dari nilai sakralnya, maka dianggap tak elok melaksanakan hajatan pribadi.